Soal yang pertama, hasil dari 2x plus 3 dikali dengan dalam kurung 4x min 5 adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini cukup mudah ya adik-adik, tinggal menjabarkan satu persatu caranya. Yang pertama kita kalikan dulu yang x ini dengan yang ini ya, 2x dikali dengan 4x, kemudian yang ini 2x ini kita kalikan lagi dengan negatif 5, 2x dikali dengan negatif 5 kita tambahkan di sini, kemudian yang atasnya 3 kita kalikan dengan ini 4x ditambah 3 dikali dengan 4x, kemudian 3 dikali dengan negatif 5. Kita jabarkan. 2 kali 4 itu 8, kemudian x dikali dengan x kuadrat ditambah 2 kali negatif 5 negatif 10 x, kemudian ditambah 3 dikali dengan 4 12x ditambah 3 kali dengan 5 negatif 5 negatif 15. Oke, 8x positif kali negatif negatif 10x ditambah 12x ditambah positif kali negatif negatif 15. Oke, berarti di sini 8x kuadrat negatif 10 ditambah 12 itu plus 2x negatif 15 sama dengan 0. Ini persamaannya 8x kuadrat plus 2x negatif 15. Jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya tipenya hampir mirip dengan soal yang di atas ya, cuman angkanya saja yang berbeda. Kita langsung ya, 2x dikali dengan x itu sama dengan 2x kuadrat, kemudian 2x dikali dengan positif 5 itu sama dengan positif 10x, kemudian negatif 2 dikali dengan x itu negatif 2x, yang kedua negatif 2 dikali dengan positif 5 itu sama dengan negatif 10. Baru kita jabarkan lagi, 2x kuadrat 10 dikurangi 2 itu 8x min 10. Ada nggak jawabannya? Kita cek. 2x kuadrat plus 8x min 10. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, bentuk sederhana dari 3x kuadrat min 13x min 10 dibagi dengan 9x kuadrat min 4 adalah. Baik, untuk menyederhanakan soal tipe seperti ini, langkah yang pertama kita faktorkan terlebih dahulu persamaan yang di atas, kemudian langkah selanjutnya kita faktorkan persamaan yang ada di bawah juga. Oke ya, kita coba faktorkan dulu yang di atas. 3x kuadrat min 13x min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita buat dua kurung kurawal seperti ini sama dengan 0. Kemudian di sini ada 3x kuadrat, berarti dia di situ agar bisa menjadi 3x kuadrat itu 3x dikali dengan x. Pada kolom pertamanya bagian paling depan itu ditulis seperti ini, 3x dikali dengan x. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat di sini angka di belakangnya negatif 10, berarti negatif 10 itu berapa kali berapa yang hasilnya negatif 10, kemudian bilangan tersebut kalau dijumlahkan hasilnya itu negatif 13. Oke, ternyata
10 itu merupakan 2 dikali dengan 5 ya, 2 dikali dengan 5. Oke, karena di sini tandanya negatif semuanya, negatif semua nih, berarti di sini salah satunya ada yang positif. Gini ya. Oke, kita cek satu-satu, coba bener enggak pemfaktorannya. 3x dikali dengan x itu sama dengan 3x kuadrat, kemudian 3 dikali dengan x, 3x kuadrat, kemudian 3 dikali dengan negatif 15 itu negatif 5 itu sama dengan negatif 15, ditambah 2x itu ternyata negatif 13, kemudian 2 dikali dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 10, berarti pemfaktorannya benar ya, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita faktorkan persamaan yang di bawah ya. Kita tulis dulu di sini 9x kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, kalau adik-adik jeli di situ ada 9 kemudian ada 4. 9 itu ternyata 3 kuadrat, sedangkan 4 juga itu 2 kuadrat ya. Jadi kalau ada persamaan ax kuadrat min b kuadrat itu akan sama dengan ax plus b dikali dengan ax min b ya. Jadi bentuk persamaan ini kita rubah menjadi bentuk ax plus b kemudian ax min b. Caranya seperti tadi ya. 9 itu merupakan 3 dikali 3 itu 9 ya. 3x dikali dengan 3x sama dengan 9x kuadrat. Kemudian 2 itu 4 itu sama aja 2 dikali dengan 2. Ini kita tulis positif, kemudian yang satunya kita tulis negatif. Nah, ini kalau dijabarkan hasilnya akan 9x kuadrat dikurang 4x ya. Oke, setelah kita dapat nih pemfaktoran yang atas berapa, kemudian yang bawah berapa, baru bisa kita sederhanakan. Oke, kita tulis ya, tadi pemfaktorannya itu 3x plus 2, kemudian ada x min 5 sama dengan 0 dibagi dengan 3x plus 2 dan 3x min 2. Oke, lihat di atas ada bilangan yang sama dengan bilangan yang di bawah, yaitu 3x plus 2. Nah, kita coret saja langsung 3x plus 2 nya kita coret. Di sini jadi 1, di sini 1. Jadi bentuk sederhananya adalah x min 5 dibagi dengan 3x min 2 sama dengan 0. Oke, ini ya bentuk sederhananya. X min 5 kemudian 3x min 2, jawabannya yang A. Soal selanjutnya, bentuk paling sederhana dari 2x kuadrat min 5x min 12 dibagi dengan 4x kuadrat min 9. Baik, untuk menyelesaikan soal tipe ini hampir sama pada soal sebelumnya, cuman angkanya saja yang berbeda ya. Berarti kita faktorkan satu-satu persamaannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama yang paling atas kita faktorkan. 2x kuadrat min 5x min 12. Ini kita faktorkan ya, kita faktorkan. Kita tulis di sini 2x dikali dengan 2x dikali dengan x. 2x dikali dengan x. Kemudian 12 itu 4 dikali 3 atau 3 dikali dengan 4 ya. Nah, untuk menentukan tanda positif dengan negatifnya kita jabarkan nanti biar hasilnya sama dengan persamaannya ya. Oke, kita coba dulu yang di sini positif, kemudian yang di sininya negatif ya. Cocok atau enggak nanti? 2x kali x itu sama aja 2x kuadrat, kemudian 2 kali negatif 4 itu negatif 8, negatif 8 ditambah 3 itu negatif 5,
kemudian 3 dikali 4 itu negatif 12. Ternyata pemfaktorannya 2x plus 3 dikali dengan x min 4. Oke, kemudian yang di bawah itu sama dengan bentuk yang tadi ya, 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, lihat di sini ada 4, kemudian di sini ada 9. 4 itu 2 kali 2, sedangkan 9 itu 2 kali 3. Berarti kita buat bentuknya menjadi ax plus b, kemudian ax min b. Ya, berarti di sini a-nya 2, ya, kita ganti a-nya dengan 2x plus b. Kemudian yang ini b-nya itu 3 ya. Jadi 3. Nah, jadi persamaannya jadi 2x plus 3 kemudian 2x min 3. Nah, kalau sudah kita faktorkan baru kita bisa sederhanakan soal ini, kita bisa sederhanakan. Oke, saya tulis pemfaktorannya tadi 2x plus 3 dikali dengan x min 4 dibagi dengan 2x plus 3 dikali dengan 2x min 3. Oke, ini kita lihat ada yang sama ya, 2x plus 3. Di sini juga 2x plus 3. Jadi bisa kita coret langsung. Nah, inilah bentuk paling sederhananya menjadi x min 4 dibagi dengan 2x min 3. X min 4 dibagi dengan 2x min 3. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, pemfaktoran dari 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat. Oke ya. Kalau kita lihat dengan jeli ya, ternyata di sini 4 itu merupakan faktor dari 2 kali 2. Kemudian 9 itu 3 kali 3. Kemudian di sini ada x kuadrat, kemudian di sini juga y kuadrat. Nah, berarti bentuk ini kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Ax plus b kemudian ax min b ya. Berarti a-nya ini 4, kemudian b-nya ini 9y ya. Berarti bentuknya menjadi seperti ini. 2x dikali dengan 2x kemudian 3y dikali dengan 3y. Di sininya positif, kemudian di sininya negatif. 2x plus 3y, 2x plus 3y salah, berarti yang jawabannya adalah yang B. 2x plus 3y dikali dengan 2x min 3y. Oke, soal selanjutnya, hasil dari 2 dibagi 3x ditambah dengan 3x plus 2 dibagi dengan 9. Oke, ini sama aja kita menyelesaikannya dalam bentuk soal pecahan ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, kemudian baru kita sederhanakan. Cuman bedanya kalau di sini ada variabel x-nya ya. Kita tulis dulu soalnya. 2 per 3x kemudian ditambah 3x plus 2 dibagi dengan 9x. Kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 9x. Kemudian langkah yang pertama, 9x kita bagi dengan 3x, itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. Kemudian yang ini ditambah 9x dibagi 9x, 1 dikali dengan 3x plus 2. Nah, ini kita jumlahkan yang angka dengan angka, kemudian yang variabel x dengan variabel x ya. Kita tulis seperti ini, 3x plus 6 tambah 2 sama dengan 8 dibagi 9x. Jadi jawabannya 3x plus 8 per 9x, yang C.
Soal selanjutnya, hasil dari 2a min b dikali dengan 2a plus b. Oke ya, ini sama kayak persamaan yang di soal-soal sebelumnya. Jadi kalau ada dua bilangan yang sama kemudian berbeda tanda, itu tinggal mengalihkan saja ya. Berarti tinggal 2a dikali 2a itu sama aja dengan 4a kuadrat. Kemudian b kali dengan b itu b kuadrat. Kemudian tandanya negatif kali positif itu negatif. Jadi jawabannya 4a kuadrat dikurangi b kuadrat. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, bentuk sederhana dari 6x kuadrat plus x dikurang 2 dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 1. Oke, untuk soal ini hampir sama juga dengan soal tipe-tipe yang di nomor tadi ya, yang sudah kita bahas. Baik, kita langsung saja ke soalnya ya. Langkah yang pertama, kita faktorkan dulu persamaan yang di atas, kemudian faktorkan lagi persamaan yang di bawah, baru bisa kita sederhanakan ya. Kita tulis di sini 6x kuadrat plus x min 2 itu kita buat dua pohon faktor kurung kurawal seperti ini ya, biar memudahkan. Kemudian 6 itu 3x dikali dengan 2x, itu hasilnya 6x kuadrat. Kemudian 1 kali 2 itu merupakan 1 kali 2 ya. 1 kali 2. Oke ya, berarti di sini kita tulis 2 dikali dengan 1 atau 1 kali 2 biar hasilnya nanti bisa positif x ya. Oke, kemudian di sini kita 3, di sini negatifnya, kemudian di sini positifnya ya. Di sini positifnya, kemudian di sini negatifnya. Oke, kita coba jabarkan. 3x dikali 2x itu 6x kuadrat, kemudian 3 dikali negatif 1, 3x dikali negatif 1 itu negatif 3x, ditambah 2 kali 2x itu 4x, negatif 3 ditambah 2x itu sama aja dengan x. Kemudian 2 kali 1 itu 2, negatif kali positif negatif. Jadi ini pemfaktorannya ya. Kemudian yang kedua, lihat di sini 4x kuadrat, kemudian ini 1, berarti 4x kuadrat ini kan 1 dikali dengan 1, 2 dikali 2, kemudian yang ini 1 kali 1 ya, berarti tinggal 4x kuadrat min 1. Itu bentuk pemfaktorannya seperti ini, 2x dikali dengan 2x, 1 itu merupakan 1 kali 1, kemudian di sini negatif, berarti di sini positif, di sini negatif. Nah, inilah pemfaktorannya kalau dia bentuknya identik ya, tinggal seperti ini. Oke. Kemudian kita tulis faktorannya di sini, 3x plus 2 dikali dengan 2x min 1 dibagi dengan ini 2x plus 1, kemudian 2x min 1. Ada yang sama enggak? Ternyata ada. 2x min 1 ini sama dengan 2x min 1 yang ada di bawahnya. Kita langsung coret ya. Jadi bentuk sederhananya menjadi 3x plus 2 dibagi dengan 2x plus 1. Jawabannya ada enggak? 3x plus 2, 2x plus 1, yang A.